Ya, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya kasih, salam sejahtera buat semua. Baik, saya akan menyampaikan satu seri video pastoral yang akan saya sampaikan dengan tema kemenangan. Adapun nats firman Tuhan terambil dari surat Roma pasal 8 ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini bukan suatu rahasia lagi, melainkan sudah menjadi suatu rahasia umum, bahwa era zaman sekarang ini adalah satu era yang amat sangat berat, yang sangat sulit untuk kita jalani. Betapa kita melihat sana-sini orang menjerit, merintih, ketakutan, merasa cemas, galau atas segala problema, masalah yang terus melilit hidup mereka. Ada Bapak Ibu yang berkata dengan terbuka, sudah tidak ada bisa lagi mengeluarkan air mata, karena memang tidak ada lagi air mata untuk menyatakan suatu kesedihan. Air mata sudah kering dari dalamnya. Begitu banyak Bapak Ibu yang sungguh-sungguh dibuatnya jadi depresi, stres, mendadak linglung karena beratnya tekanan yang tak terkirakan yang teralami. Begitu banyak orang yang minta mati dengan cepat karena mengetahui bahwa biaya untuk sehat itu tidak murah lagi. Biaya pengobatan itu amat sangat mahal. Terutama ketika pandemi COVID ini menyerang, ketakutan demi ketakutan terus-menerus hadir. Ndak hari ini, besok, atau lusa. Pokoknya cepat lambat seolah-olah itu semua akan menimpa kepada dirinya. Daripada mengalami susah dan penderitaan, sesak nafas, tersiksa mati, mending Tuhan cepat jemput dan cepat bawa pulang ke rumah Bapa di surga. Begitu banyak orang yang merintih sedemikian ini. Di mana titik persoalannya? Karena mereka satu sisi tahu ingin mendapatkan suatu kemenangan, tetapi di sisi lain tidak tahu caranya seperti apa. Banyak orang ingin menang dari segala pergumulan sakit penyakit, ingin beroleh kemenangan, dililit oleh berbagai persoalan ekonomi, mata pencaharian. Banyak yang ingin menang supaya dunia usaha tetap berjalan, roda ekonominya tetap berjalan, mendapat keuntungan. Begitu banyak orang yang sungguh-sungguh merindukan kemenangan untuk supaya studi, menata hari depan, berkeluarga, punya anak keturunan dengan segala kemenangan. Begitu banyak orang merindukan, tetapi mereka tidak tahu dari mana asal muasalnya memperoleh kemenangan seperti ini. Rasul Paulus berbicara dengan gamblang, jikalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan? Jadi rahasia yang paling mendasar, rahasia yang paling menjadi fokus yang sesungguh-sungguhnya, yaitu adakah kita dipihaki atau Allah berpihak kepada kita. Itu yang menjadi dasar yang paling penting untuk kita beroleh kemenangan. Tanpa Tuhan memihaki, tanpa Tuhan berpihak dengan kita, niscaya
siapakah manusia yang bisa tahan menghadapi begitu gencarnya, begitu bertubi-tubinya serangan dari berbagai lini, dari depan, belakang, kiri, kanan, dari bawah, dari atas. Manusia akan semua cepat lambat ambruk tanpa dipihaki oleh pihak Tuhan. Paulus dengan gamblang berkata, jikalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Tidak ada hal di dalam dunia tidak bisa mengganggu gugat sehingga kita kalah. Bahkan sampai kematian sekalipun tidak akan bisa menunggang balikan kita sehingga kita ini jadi pecundang atau kalah, melainkan kita tetap akan menang. Oleh sebab itu, mari kondisikan diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bisa beroleh kemenangan karena dipihaki oleh pihak Tuhan. Yakni tentunya ketika kita bisa mengkondisikan diri sebagai pribadi yang dipihaki Tuhan. Ya, jadikanlah Tuhan sebagai fokus, sebagai yang istimewa, yang spesial di dalam hidup kita ini. Jangan kita lupa dan jangan kita abaikan akan Tuhan dalam hidup kita, melainkan jadi sentral di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan sungguh-sungguh kita junjung setinggi-tingginya. Hal kedua, yaitu bergaulah dengan Tuhan secara akrab, intim. Jadi jangan kita ini ketika ada keperluan saja, ketika ada kebutuhan semata, lalu mendekat dan menghampiri Tuhan. Jangan, melainkan kita sehari lepas sehari, satu waktu demi satu waktu, problema demi problema, tetap pastikan kita menjadi pribadi sebagai orang yang bersekutu dengan akrab, dengan intim dengan Tuhan. Dalam doa, membaca firman Tuhan, membaca buku-buku rohani, mendengarkan pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan, niscaya ada satu persekutuan intim dengan Tuhan. Tuhan akan berpihak kepada kita. Ketiga, boleh kita berencana, boleh kita mereka-reka tentang hal perkara apa saja yang akan kita kerjakan di dalam hidup ini. Tetapi jangan sekali-kali melangkah tanpa mengundang Tuhan. Melainkan sertakan Tuhan terus-menerus di dalam perencanaan kita. Sebelum kita berlanjut dengan rencana-rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, undang dulu, sertakan dulu Tuhan. Tanya dulu kepada Tuhan, Tuhan, apakah berkenan aku tahun ini mau mengerjakan ini dan itu? Aku berkenan untuk berbuat ini dan berbuat itu. Tanyakan pada Tuhan. Sertakan Dia di dalam segala aspek perencanaan-perencanaan hidup kita. Nah, ketika kita kerjakan 3 poin yang telah disebut tadi, niscaya pasti Tuhan akan berpihak kepada kita. Dan ketika keberpihakan Tuhan kepada kita, kita tidak pernah akan mengalami sebagai seorang pecundang yang kalah, yang hancur lebur, tak berdaya, melainkan kita akan tetap sebagai pribadi berkemenangan. Rasul Paulus sudah rasakan semua itu. Ditunggang balikan, disiksa, dianiaya oleh orang luar, orang dalam, oleh berbagai ancaman-ancaman bahaya kepada fisiknya, kepada apa. Tapi tidak pernah dia sedikit pun sebagai seorang yang kalah, melainkan kemenangan tetap ada hadir pada Paulus. Karena Paulus sebagai pribadi yang dipihaki, yang dimana Allah atau Tuhan berpihak kepada hidupnya. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian di dalam menghadapi satu era zaman yang berat ini, karena Tuhan berpihak pada Bapak Ibu semua. Amin.